Salam Skapsa, bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Pelajar Skapsa, hari ini kita akan belajar matematika. Nah, materi untuk kelas 11 semester 3 hari ini adalah mengenai vektor R2. Oke, mari kita simak materi berikut ini. Baik pelajar Skapsa, inilah materi vektor R2. Nah, apa tujuan kalian belajar materi ini? Agar kalian nanti dapat menerapkan konsep vektor pada dimensi 2 dalam menyelesaikan masalah. Vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Notasi vektor atau simbol dari suatu vektor bisa dituliskan dengan huruf kecil bercetak tebal, atau yang kedua bisa juga menggunakan huruf kecil bertanda panah, dan yang ketiga dua huruf kapital bertanda panah. Perlu kalian ketahui, huruf kapital di sini yang pertama ditulis sebelah kiri, A ini adalah pangkal vektor dan B ini adalah ujung dari vektor itu. Secara geometri, jika suatu vektor digambarkan dalam grafik kartesius seperti ini, saya contohkan ketika vektor itu memiliki pangkal di pusat koordinat dan memiliki ujung di sebelah sini, di kuadran 1. Jadi, O ini pangkalnya, A ini adalah ujungnya. Nah, proyeksi vektor ini terhadap sumbu X kita sebut sebagai A1. Dan proyeksi vektor terhadap sumbu Y kita sebut dengan A2. Nah, vektor ini bisa kita namai dengan vektor OA, atau kita bisa sederhanakan dengan menyebut sebagai vektor A. Nah, perlu kalian ketahui di sini, setiap ruasnya ini menandakan panjang vektor. Jadi panjang vektor diukur dengan panjang garis itu. Jika satu ruas mewakili satu satuan, jika ini ada 5 ruas, berarti vektor ini memiliki panjang 5 satuan. Penulisan vektor juga ada berbagai macam. Bisa kita gunakan vektor baris, vektor kolom, atau vektor basis. Nah, vektor baris seperti halnya kalian menulis titik koordinat, kita tulis koordinatnya vektor itu terhadap X dan Y secara berurutan dipisahkan dengan tanda koma. Jika kalian menggunakan vektor kolom, penulisannya secara menurun seperti kamu menulis matriks kolom. Koordinat X-nya di atas, kemudian di bawahnya ada koordinat Y. Dan yang ketiga, kalau kita menggunakan vektor basis, ada tambahan I dan J. I adalah basis vektor pada sumbu X, J adalah basis vektor pada sumbu Y. Jadi penulisannya sebagai berikut. A sama dengan A1I ditambah A2J. Nah, di sini kalian perhatikan ada contoh soal 1. Nyatakan vektor di atas ke dalam vektor baris, kolom, dan basis. Perhatikan di sini, vektor ini memiliki pangkal di pusat koordinat O dan punya ujung A, yang koordinatnya A ini 4,3. Koordinat A ini jika diproyeksikan terhadap sumbu X, jatuh di 4. Dan jika proyeksinya terhadap sumbu Y ada di 3. Jika vektor ini kita tuliskan ke dalam vektor baris, maka kita tulis sebagai A sama dengan 4,3. Kemudian jika kita menuliskan ke dalam vektor kolom menjadi A 43, penulisannya secara menurun. Nah, selanjutnya yang ketiga, ketika kita tulis ke dalam vektor basis, maka A sama dengan 4I ditambah 3J. Perlu diingat-ingat, 4 adalah koordinatnya terhadap sumbu X, 3 terhadap sumbu Y. 4 berpasangan dengan I dan 3 berpasangan dengan J. Kemudian besar vektor. Besar vektor disebut juga sebagai panjang vektor itu. Jika diketahui vektor OA
punya komponen A1, A2, maka panjang vektor OA bisa kita hitung dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Ini seperti halnya kamu menghitung panjang sisi miring pada segitiga siku-siku, mirip dengan rumus Pythagoras. Jadi masing-masing komponen dikuadratkan, kemudian dijumlahkan dan dicari akarnya. Baru kita nanti ketemu panjang vektor. Contoh soal yang kedua mengenai panjang vektor. Hitunglah panjang vektor A. Nah, di sini vektor A sama dengan 4,3, 4i ditambah 3j. Maka panjang vektor A sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 kuadrat sama dengan 16, 3 kuadrat sama dengan 9, dan dijumlahkan menghasilkan 25. Jika 25 diakarkan menghasilkan 5. Jadi vektor OA ini memiliki panjang 5 satuan. Nah, berikutnya untuk penugasannya, kamu hitung besar vektor berikut. Ada 4 vektor yang panjangnya akan kamu hitung. Yang pertama adalah vektor S, komponennya 6, 8, vektor T, min 5, 12, vektor U, 7, 24, dan vektor R yang terakhir, min 10, dan min 24. Nah, itu tadi materi mengenai vektor. Jika kalian belum paham, kalian bisa mencari referensi lain untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai vektor R2. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa, bisa! Sekolah Berbudaya Industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.